Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang insya Allah senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dan Ananda semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hingga hari ini masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dan insya Allah seterusnya dijauhkan dari yang namanya virus corona. Baiklah, Ananda semua, kali ini adalah kesempatan keempat kalinya saya menyapa kalian lewat online, ya. Dan hari ini kita akan masuk di sebuah bab yang insya Allah tidak begitu mudah, tetapi tidak juga sesulit yang kita bayangkan. Bab apa? Bab hukum waris dalam Islam. Kalau di buku kalian ini dia di halaman 118. Hukum waris dalam Islam. Ada yang tahu apa itu? Apa itu hukum waris dalam Islam? Baik, kita lihat di poin 1 mengenai ilmu mawaris. Pernah dengar ilmu mawaris ini? Ya, insya Allah mungkin kalian sudah banyak mendengar ya, karena masalah ini sering-sering menjadi perbincangan di masyarakat kita. Dan sebelum saya lanjut pada materi kita lebih jauh lagi, ya di sini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Kemudian dari Abdullah bin Al-As radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3. Selain yang 3 hanya bersifat tambahan saja. Apakah yang 3 itu? 1. Ilmu mengenai ayat-ayat muhakkamah yang jelas ketentuannya. 2. Ilmu mengenai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu waris. Ilmu faraid atau ilmu waris. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Ilmu ada 3 ya. Yang lainnya adalah tambahan saja. Dan salah satu dari ketiga yang disampaikan ini adalah ilmu faraid. Begitu pentingnya ilmu faraid atau ilmu mawaris ini sehingga dia dimasukkan dalam satu dari 3 ilmu yang sangat penting. Ananda semua yang insya Allah dimudahkan senantiasa urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pengertian ilmu mawaris dari segi bahasa dan dari segi istilah. Nah, mawaris itu adalah bentuk jamak dari kata miraf, artinya harta yang diwariskan. Saya ulang, mawaris bentuk jamak dari kata miraf, yang artinya harta yang diwariskan. Dan secara istilah mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid.
Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridah yang bermakna ketentuan, bagian atau ukuran. Sehingga ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan ahli waris? Nah, jadi di pembahasan kita kali ini, ada istilah yang akan sering kita dengar, waris, muwaris, atau mau dan maurus. Jadi ada 3, waris, muwaris, dan maurus. Kalau waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan atau ahli waris. Ya, jadi seseorang yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian muwaris adalah pewaris. Dalam hal ini, orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Jadi kalau waris adalah yang diwariskan, ahli waris. Kalau muwaris, dia adalah pewaris. Jadi dia yang meninggalkan warisan kepada ahli warisnya. Nah, kalau maurus yaitu harta warisan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris. Paham? Nah, sekarang kita lanjut. Hukum membagi harta warisan. Jadi, hukum membagi harta warisan itu sudah sangat jelas, ya. Sumber hukumnya itu dari ayat di Quran surah An-Nisa ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'addah hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa Allah yang menghinakan. Masya Allah. Hukum membagi harta warisan adalah seorang muslim itu dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk dalam masalah pembagian harta warisan. Sebagaimana Allah telah memperingatkan secara keras, ya, tadi di ayat yang saya bacakan, bahwa barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka baginya siksa yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan masalah hukum waris ini, masalah ilmu faraid ini, itu begitu jelasnya diatur di dalam Al-Quran. Begitu jelasnya Allah menerangkannya. Jadi ketika kita melenceng dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka itu sama dengan kita mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar ketentuannya. Itu adalah mengenai hukum membagi harta warisan. Nah, sekarang kita lanjut di poin selanjutnya. Oh ya, sebelumnya tadi adalah hukum dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya bacakan dulu bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, ya, aqsimul malah baina ahlil fara'idi ala kita
billah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud, yang artinya bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Jadi ada beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya sebelum harta warisan itu dibagi-bagikan kepada ahli waris. Yang pertama, mengenai zakat. Jadi kalau harta yang ditinggalkan itu saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan lebih dulu. Yang kedua, belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari beli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pengurusan jenazah sang pewaris. Yang ketiga, hutang. Nah, jika pewaris tadi memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi kalau dia punya hutang di masa hidupnya, ya, yang si mayit ini dia punya hutang, maka dari hartanya dipakailah bayar utang-utangnya selama dia hidup. Nanti ada sisa dari pembayaran utang baru bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi jangan salah ya, jangan sampai dibagi-bagikan sementara utangnya belum dibayarkan. Nauzubillah. Nah, next, apalagi? Sudah jelas? Yang terakhir adalah wasiat. Jadi banyak orang ya, kita lihat sebelum dia meninggal, dia menyampaikan wasiat kepada keluarganya. Nah, jadi wasiat ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti ada sisa dari wasiat baru diberikan kepada ahli waris. Jadi saya ulang, yang pertama zakatnya dikeluarkan jika sudah tiba waktu pembayaran zakatnya. Kedua, belanja dengan harta warisan itu, dengan harta yang dimiliki sang mayit itu, ya, dipakailah untuk mengurus jenazahnya. Kemudian yang ketiga, dipakai bayar utangnya dulu. Kemudian yang keempat, dikeluarkan untuk wasiat yang dia sampaikan. Nanti setelah itu baru harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Jadi bisa saja orang yang diberikan wasiat itu tidak terdaftar pada ahli waris dari pewaris ini tadi. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Tetapi wasiat itu tetap harus ditunaikan. Dan itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Itu jelas sekali aturan-aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai wasiat. Bahwa wasiat itu harus ditunaikan lebih dulu, baru kemudian ada sisa dari wasiat telah dilakukan, telah ditunaikan, baru itu bisa dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya hukum mempelajari ilmu pewaris. Tadi di awal saya sudah memaparkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW mengenai pentingnya mempelajari ilmu pewaris ini, ya. Di sini akan kita paparkan ulang hukum mempelajari ilmu pewaris, bahwa para ulama itu berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu pewaris adalah fardu kifayah. Artinya
jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban orang lain telah gugur. Akan tetapi, jika dalam satu daerah atau wilayah tidak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa. Itu maksudnya ya, fardu kifayah. Nah, insya Allah di daerah kita sudah banyak ya, alhamdulillah, ulama-ulama yang mempelajari mengenai ilmu mawaris ini, sehingga kewajiban kita itu telah gugur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalian bisa lihat di buku kalian, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'idah wa'allimuhun nasa fa in imru'un maqbudun wal ilmu mafru'un wa yushiku atiyah kalifatnani fil faridah fala yajidani ahadan yukhbiruhuma akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wad Daraqutni. Nah, Masya Allah, di sini Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut, bakal mati, sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ad-Daraqutni. Jadi maksudnya kita di sini diminta untuk mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kita belajar agar kita paham dan kita mengajarkan kepada orang lain agar orang lain juga paham. Sama halnya dengan kita belajar mengenai ilmu faraid agar kita paham dan kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain agar orang lain juga paham. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ini hampir saja ada dua orang yang bersengketa mengenai warisan, tetapi tidak ada orang yang memberikan fatwa kepada mereka. Maksudnya bisa saja ada orang yang berselisih mengenai warisan dan tidak ada orang yang bisa kasih tahu mereka mana yang benar dan mana yang salah mengenai warisan tersebut. Kemudian kita masuk ke tujuan ilmu mawaris. Di sini jelas poin-poinnya bahwa tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini. Ya, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Lanjut ke poin selanjutnya, sumber hukum ilmu mawaris. Sumber hukumnya di sini jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, ayat-ayat yang merincikan mengenai ilmu mawaris ini. Ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 7, ada di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, dan ada pada sabda Rasulullah SAW. Dan itu bukan hanya satu saja yang kita temui, sebagaimana tadi juga sudah saya paparkan beberapa. Di sini bisa Ananda semua lihat, ya. Ya, silahkan dibuka saja Al-Qurannya. Tadi saya sudah sebut An-Nisa ayat 7. Kemudian Quran surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, dan ada pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Ini kelihatannya agak panjang ya,
di Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12, tapi ini yang saya akan bacakan kepada kalian. Oh ya, baik, saya langsung ke artinya saja. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka, kalau lebih dari 2, bisa saja 3, bisa jadi 4, ya, atau lebih dari itu, bagi mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, nah itu bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Tetapi jika yang meninggal itu mempunyai anak, tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal mempunyai saudara, maka ibunya memperoleh 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi yang tadi ini pembagian 1/2, 2/3, 1/6 itu semua dikeluarkan setelah hutangnya dan wasiatnya itu ditunaikan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masya Allah, Allah memperingatkan, dibandingkan anak-anak kita, ya, orang tua dan anak-anak kita tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untuk diri kita. Tetapi Allah mengetahui, Allah Maha bijaksana, sehingga dengan sangat jelas Allah sudah bagi-bagi, ya, sang anak laki-laki dapat berapa, sang anak perempuan dapat berapa, orang tua, ibu bapak dapat berapa, semua Allah sudah bagi-bagi secara rinci. Masya Allah. Dan silahkan kalian lihat, kalau kalian ingin lebih jelas lagi, kalian bisa lihat di ayat-ayat yang tadi sudah saya sebutkan yang lainnya. Rasulullah SAW pada sumber hukum ilmu mewaris, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa'innaha nisful ayatni wa wayunta wa wa awwalu syai'in yurfa'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Belajarlah ilmu faraid, ini sudah saya paparkan sebelumnya. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah Ad-Daruqutni. Jadi ini sudah jelas ya, begitu pentingnya ilmu faraid ini, begitu pentingnya ilmu mawaris ini, sehingga Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk mempelajarinya dan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya untuk Ananda semua. Jadi insya Allah pelajaran hukum waris dalam Islam ini ada beberapa kali pertemuan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita, diampuni segala dosa-dosa kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, ya, kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah kita panjang umur, bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.